Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini di hari Ahad kita kembali di acara Geniyat Menulis, yang mana pada hari ini lanjutan dari program kita yang sebelumnya, yang hari ini pertemuan ketiga, di mana pertemuan pertama dan kedua itu membahas sekitar pendahuluan aja ya. Nah, jadi hari ini insya Allah materinya lebih praktikal, lebih kepada teknis, bagaimana kita menyusun draft awal, dan insya Allah pemateri hari ini kita akan dibersamai oleh pemateri yang luar biasa, Kak Qori Fasdatul Jannah, dan nanti diharapkan teman-teman bisa menyimak dengan baik, kemudian juga menyiapkan bahan, misalkan teman-teman ada yang mau dikonsultasikan atau ditanyakan kepada Kak Qori. Nah, jadi seperti biasa kita akan menyimak materi sekitar 45 menit sampai 1 jam, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, oleh karena itu, izinkan saya share screen dulu. Qori, boleh tes mic? Tes. Belum on. Oke, masuk. Oke. Kita langsung mulai aja ya teman-teman. Mari kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Qori dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Aman ya Bang Dias ya. Oke, terima kasih Bang Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan materi ketiga ya dari agenda kita, yakni Gen IAT menulis. Kita udah cukup lama libur nih, tapi kayaknya masih ada yang pengen libur ya, banyak yang nggak hadir di sini. Oke, mungkin di sini saya sedikit menyapa dulu teman-teman saya yang bukan bagian dari Gen IAT menulis, tapi semangatnya untuk belajar wah sangat luar biasa. Padahal sebenarnya mereka lebih dari saya, cuman mereka join pada kesempatan ini. Jadi perkenalkan kembali, nama kakak Qori Fasdatul Jannah. Mungkin ada teman-teman adik-adik yang baru juga nih ya masuk ke Gen IAT menulis. Jadi kalau nanti kita bertemu boleh menyapa dengan Kak Qori. Gitu. Jadi kesempatan kita pada hari ini yakni materi tentang menyusun draft awal ilmiah Al-Quran, karya ilmiah Al-Quran, yakni tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Gitu. Boleh digeser, Bang Dias, slide-nya. Oke, mengapa draft awal menentukan segalanya? Gitu. Ini teman-teman udah fokus semua belum ya? Halo, boleh kita tes ombak dulu. Cek sound dulu. Halo. Aman enggak? Belum. Aman ya? Udah sedia belum ini pulpen, buku? Tadi lupa saya nanyanya. Siapkan hatinya, pikirannya, fokusnya. Kita fokus dulu ke Gen IAT menulis ya. Oke, mengapa draft awal menentukan segalanya? Nah, semua ini dimulai dari arah dan fokus ya teman-teman. Jadi di tahap ini kita sebenarnya sedang menentukan kompas nih teman-teman, kompas penelitian kita. Jadi nanti nih arah penelitian kita mau dibawa kemana nih, tulisan kita mau dibawa kemana, apa yang benar-benar ingin kita bahas, seperti itu ya. Kalau di awal saja kita sudah kabur nih fokusnya gitu, maka nanti ke depannya kita sangat mudah tersesat dalam proses menulis pembahasan tulisan gitu. Nah, kemudian mengapa draft awal menentukan segalanya, yakni kita masuk nih ke batasan pembahasan. Nah, ini yang sering kita anggap sepele, padahal justru di sinilah teman-teman kunci agar tulisan kita tidak melebar nih kemana-mana.
dengan batas yang tegas, kita juga bisa menjaga analisis tetap relevan dan tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan gitu. Kayak misalnya kita memberi batasannya pada pembahasan ke moderasi beragama gitu kan, atau nanti yang lebih spesifiknya gitu moderasi beragamanya di term apa seperti itu. Jadi ada batasan-batasannya teman-teman. Kemudian kita menyusun dasar metodologi. Nah, ini ibarat alat dan pisau bedah gitu. Kalau misalkan dokter mengoperasi gitu kan butuh pisau bedah, maka kita dalam menulis karya ilmiah juga butuh yang namanya pisau bedah. Nanti yang mana kita gunakan pisau bedah itu untuk kita menganalisis seperti itu. Metode yang tepat nantinya akan membuat analisis kita menjadi lebih tajam, menjadi lebih terukur gitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, nanti dari 3 tahap ini ya, dari arah dan fokus, kemudian batas pembahasan, kemudian dasar metodologi, nantinya akan terbentuk tuh teman-teman. Satu hal yang paling penting yaitu kualitas dari karya kita itu sendiri, seperti itu. Karena nanti pada akhirnya, kualitas karya kita itu sangat ditentukan oleh seberapa kuat fondasi awal yang kita bangun. Tuh ya. Jadi kalau draft awalnya udah rapuh nih, maka nanti hasil akhirnya pun cenderung lemah gitu. Tapi kalau misalkan dari awal nih ya, kita udah nyusunnya dengan serius, dengan terfokus, dengan apalagi terarah gitu ya, nanti karya yang kita hasilkan pun akan jauh lebih kokoh dan bermakna gitu. Oke, mungkin bisa lanjut Bang Dias ke slide ketiga ya. Tentang konsep dasar. Konsep dasar judul sebagai representasi. Gitu. Ini merupakan konsep dasar yang sangat penting ya teman-teman ya. Yakni bahwa judul karya ilmiah kita itu bukan sekedar nama doang loh. Gitu. Tapi merupakan representasi dari keseluruhan penelitian. Nanti kalau misalkan teman-teman ya lomba gitu atau misalnya konferensi, pasti yang ditampilkan lebih awal itu pasti judulnya kan. Nah, jadi judul itu untuk representasi dari keseluruhan penelitian kita gitu. Kalau kata guru saya ya waktu saya mau persiapan MTQ nasional itu, mentor saya pernah bilang gitu, kalau misalkan dari awal sudah memikat, selanjutnya terserah Anda gitu. Kalau dari awal udah nggak memikat tuh udah hilang tuh feel-nya gitu. Jadi judul itu ibaratkan DNA gitu teman-teman dari karya ilmiah kita. Dari judul saja ya teman-teman, orang seharusnya sudah bisa tuh nangkap gambaran besar penelitian kita tuh apa gitu ya. Setidaknya ya ada 3 hal utama nih yang harus tercermin ya dalam sebuah judul. Yang pertama, apa sih yang dikaji? Gitu. Nah, ini berkaitan dengan objek penelitian, baik itu ayat, baik itu konsep, maupun fenomena yang kita angkat gitu. Jadi judul itu harus jelas teman-teman, harus ada fokus kajiannya, harus ditunjukkan di judul gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih pendekatannya gitu. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya metode atau pisau analisis apa yang kita gunakan. Kalau dalam konteks KTIQ ya, karya tulis ilmiah Quran, nah yang dimaksud dengan pendekatan ini bisa dengan pendekatan tafsir, misal dengan tafsir tematik gitu ya, atau misal dengan keilmuan tertentu, mungkin dari anak komunikasi ya pakai pendekatannya komunikasi seperti itu. Ini penting ya teman-teman ya, agar penelitian kita nanti terlihat memiliki kerangka yang jelas. Kemudian yang ketiga, untuk tujuan apa sih kajian ini dilakukan gitu. Nah, ini nanti menyangkut outputnya atau keluarannya atau kontribusinya yang ingin dihasilkan itu apa sih gitu. Jadi apakah untuk menawarkan solusi atau untuk memberikan perspektif baru atau menjawab persoalan tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dari awal aja nggak tahu nih apa tujuan tulisan kita, apa tujuan penelitian kita, nah mau sebagus apapun ide kita, mau sebanyak apapun ide kita, nanti bakal melalang buana kemana-mana gitu. Bagus sebenarnya kita explore banyak hal, tapi kita harus lebih mengerucutkan lagi gitu. Tujuan apa sih sebenarnya yang akan kita kaji nih dalam penelitian ini. Nah, nanti dari ketiga unsur ini bertemu kan, maka nanti akan terbentuk inti penelitiannya apa gitu. Dan nanti inti inilah yang seharusnya tercermin kuat
dalam judul yang kita susun. Jadi menyusun judul itu nggak boleh ya, asal menarik aja. Mungkin kelihatannya, oh ada istilah-istilah baru, diksi-diksi yang kayaknya ini keren deh gitu, sangat akademik banget gitu kan, atau misalkan sangat kekinian, aktual gitu. Cuman asal menarik doang nih, tapi kita kehilangan salah satu unsur gitu. Misal kita lupa nih, metodenya apa, pendekatannya apa, atau tujuannya mau kita bawa kemana sih, kita udah punya nih isu permasalahannya tentang misalnya, pertambangan ilegal yang tanpa izin itu kan gitu, apa ya, biasa orang menyebutnya peti, pertambangan emas tanpa izin, seperti itu kan. Oh ini keren nih gitu akronimnya gitu, tapi kita nggak punya tujuan yang jelas, nah nanti kacau itu, nggak tahu kita arahnya kemana. Jadi, dari judul, kualitas dan kedalaman penelitian kita tuh bakalan kelihatan gitu teman-teman. Next, Bang Dias. Oke. Jadi formula merakit judul KTIQ. Jadi setelah kita memahami nih ya bahwa judul harus merepresentasikan inti penelitian, pertanyaannya nih, gimana sih Kak cara merakit judul yang kuat? Gimana sih Kak cara merakit judul yang benar gitu? Nah, jadi di sini Kakak akan memberikan formula yang praktis lah ya, bisa kita sebut formula praktis yang bisa kita gunakan nih teman-teman. Pertama, kita mulai dari masalah atau objek misal. Enggak, dari apa nih? Dari solusi dulu. Kita bisa mulai dari solusi yang bakal kita tawarkan dalam penelitian kita. Nah, ini bisa kita letakkan nanti dalam judul gitu kan. Jadi orang-orang pun langsung nangkap nih, oh ternyata tujuan penelitian kita nih untuk menghadirkan solusi seperti itu. Atau kita bisa menambahkan masalah atau objek gitu kan. Kita bisa mulai dari masalah atau objek. Nah, ini adalah isu sentralnya yang ingin kita angkat gitu. Tanpa masalah yang jelas, maka judul pun akan terasa kosong atau nggak punya arah gitu. Nanti dari judul itu kita boleh menambahkan tadi unsur solusi. Jadi artinya nanti judul tidak hanya berhenti pada mengangkat masalah gitu. Apa tadi? Judul tidak hanya berhenti pada mengangkat masalah doang, tetapi juga memberi isyarat bahwa penelitian ini menawarkan gagasan atau jalan keluar gitu. Ini sih pola yang paling sering saya ini teman-teman, yang paling sering saya gunakan gitu. Kalau misalkan teman-teman yang akrab ya melihat tulisan saya ketika MTQ gitu ya, biasanya tulisan saya polanya judulnya seperti ini, ada masalah, ada solusi gitu. Kemudian kita bisa gunakan jargon-jargon atau akronim gitu ya. Nah, ini berfungsi sebagai daya tarik teman-teman dalam konteks lomba ya, seperti karya tulis ilmiah Quran, khususnya dalam ajang MTQ gitu. Judul yang memiliki istilah unik atau catchy lah gitu kan, biasanya lebih mudah diingat tuh dan memberi kesan kuat kepada dewan juri atau yang kalau di MTQ nyebutnya dewan hakim ya. Lalu nanti kita perkuat dengan perspektif atau sudut pandang. Nah, nanti perspektif atau sudut pandang ini dia akan menunjukkan dari sisi mana kita melihat masalah tersebut. Sehingga nanti judulnya nggak terkesan umum nih gitu, tetapi punya ciri khasnya gitu. Dan yang tidak kalah penting, kita sertakan juga teori atau pendekatan. Nanti dari teori dan pendekatan ini nantinya akan menegaskan ya, bahwa penelitian kita punya landasan metodologis yang jelas, bukan hanya sekedar opini-opini kita doang nih. Kadang kalau misalkan kita ngomong gitu ya, lagi diskusi sama teman, bukan dalam bentuk tulisan, kita kan sering menggunakan menurut aku gitu, menurut saya gitu. Nah, kalau dalam tulisan ilmiah nggak bisa gitu teman-teman. Kita harus punya landasan metodologi seperti itu. Namun juga kita perlu ingat ya, tidak semua unsur yang tadi kakak jelaskan nih, nggak semua unsurnya harus dimasukkan sekaligus dalam satu judul. Misal tadi seperti yang kakak bilang, kalau kakak seringnya sih pakai formula masalah dan solusi. Nanti kalau teman-teman punya formula lain gitu kan, bisa digunakan. Nggak mesti semua unsur itu harus dijadikan
jadi satu judul itu enggak gitu ya. Justru kuncinya tuh adalah memilih kombinasi yang paling relevan, memilih kombinasi judul yang proporsional gitu ya, sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Jadi nanti menyusun judul itu sebenarnya seperti kita ngerakit gitu. Kita pilih nih elemen-elemen terbaiknya apa, lalu kita gabungkannya jadi satu kalimat yang padat, jadi kalimat yang jelas, menarik, dan mencerminkan seluruh isi penelitian. Next, Bang Dias. Oke, wah makin ramai ya, 24 orang. Oke, next. Pola kombinasi unsur judul. Kayak tadi, bisa masalah tambah perspektif. Bisa juga, masalah tambah solusi gitu kan, tambah perspektif. Bisa juga solusi tambah unsur masalah, tambah pendekatan tafsir, seperti itu. Atau misal masalah ditambah teori, atau ditambah objek gitu, objek penelitian. Bisa juga ditambah jargon, akronim gitu kan di awal judul untuk nanti kita meningkatkan daya tarik agar lebih persuasif. Next, Bang Dias. Ini ada contoh-contohnya nih. Contoh-contoh dari unsur-unsur tadi ya, Bang Dias ya. Oke. Di sebelah kiri kakak ada menampilkan judul yang kurang baik gitu. Yang pertama ada kerukunan umat beragama dalam Islam. Mungkin kalau ini dijadikan judul buku bisa teman-teman. Jadikan judul buku itu bisa. Tapi kalau misalkan untuk dijadikan judul artikel ilmiah, ini kurang catchy gitu. Dan menurut Dewan Hakim nanti, oh ini udah terlalu umum gitu. Kayaknya semua orang udah nulis ini gitu. Jadi ini bisa kita kategorikan sebagai judul yang kurang baik untuk artikel ilmiah ya. Tapi mungkin kalau untuk buku bisa aja gitu. Atau misal kajian Al-Quran tentang toleransi. Nah ini kan terlalu umum ya teman-teman. Nah jadi judul yang baik gimana sih Kak? Gitu. Jadi bisa kita kombinasikan antara solusi dan perspektif. Misal, kerukunan umat beragama dalam Al-Quran. Titik 2, analisis tematik tafsir Al-Misbah. Nah, jadi kerukunan umat beragama dalam Al-Quran sebagai solusi, gitu ya. Kemudian analisis tematik tafsir Al-Misbahnya ini sebagai perspektif, seperti itu. Kemudian formulasi yang kedua, ada tawaran plus masalah, seperti itu. Contohnya gimana Kak? Konsep toleransi antar umat beragama dalam Al-Quran sebagai solusi konflik sosial. Nah, jadi konsep toleransi antar umat beragama dalam Al-Quran itu sebagai tawarannya, tawaran konseptual gitu ya. Maka masalahnya yaitu konflik sosial gitu. Nanti kalau misalkan konflik sosialnya bakal teman-teman lebih kerucutkan lagi, boleh misalnya pada kasus apa, misal konflik umat beragama di mana misalnya ya di Aceh Singkil atau di mana seperti itu bisa lebih dikerucutkan lagi. Kemudian contoh judul yang kita pakai akronim gitu. Pendekatan damai dalam Al-Quran untuk meningkatkan kerukunan umat beragama. Jadi yang kita maksud damai di sini adalah dialog, akhlak, moderasi, akomodasi, dan inklusivitas gitu. Biasanya ini kalau kita buat akronim-akronim seperti ini kita perlu perenungan dulu gitu kan. Atau teman-teman biasanya akronim-akronim seperti ini tuh lahir dari diskusi random kita gitu atau obrolan random kita bersama teman-teman gitu. Makanya kalau kita ya sebagai akademisi gitu, sebagai penulis kita nggak bisa mengabaikan setiap orang yang bertemu dengan kita, setiap orang yang duduk bersama dengan kita. Justru dari orang-orang random itu bisa jadi inspirasi kita untuk menulis gitu, bisa jadi inspirasi kita untuk membuat judul gitu. Kemudian contoh judul yang menggunakan jargon. Satu hadis, satu pohon. Teologi menanam untuk masa depan. Nah, teman-teman, awalnya saya kira ya, judul-judul seperti ini hanya bisa digunakan untuk karya tulis ilmiah Quran di MTQ saja, gitu, di ajang MTQ. Tapi setelah saya kemarin lebih mendalami ya, judul-judul di Google Scholar, saya ada mendapati satu jurnal, satu artikel di
laman jurnal, itu judulnya tuh pakai jargon, teman-teman. Berarti sekarang itu artikel-artikel ilmiah di Google Scholar juga udah lebih beragam ya formulasi judulnya gitu. Ada yang pakai jargon-jargon yang seperti ini gitu. Next, Bang Dias. Nah, setelah kita tahu nih ya cara merakit judul, sekarang kita perlu menguji nih, apakah judul yang kita buat sudah ideal atau belum. Nah, jadi kita perlu membuat checklist gitu kan. Checklist sederhana lah gitu yang bisa kita gunakan. Pertama, gitu, judul itu harus spesifik. Artinya, fokus pada satu titik yang jelas dan tidak multitafsir. Jangan sampai nanti orang yang ngebaca ngiranya, oh ini ke arah A atau ke arah B gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Nanti Dewan Hakim akan kebingungan gitu menangkap arah tulisan kita dan menganggap bahwa tulisan kita ini belum memiliki gagasan yang tegas, belum memiliki gagasan yang prinsip yang jelas seperti itu. Jadi judul yang terlalu umum nanti biasanya membuat penelitian menjadi dangkal karena tidak punya batasan yang tegas. Kemudian kita bisa checklist gitu ya tentang keaktualisasian dari judul kita. Jadi judul kita harus aktual ya teman-teman. Maksudnya apa sih Kak judul yang aktual? Jadi judul yang aktual itu adalah judul yang relevan dengan isu atau fenomena terkini. Jadi penelitian yang baik itu bukan hanya benar dari segi teori, tapi juga punya keterkaitan gitu dengan realitas yang sedang terjadi gitu. Kemudian yang ketiga yakni judul juga harus ilmiah gitu ya. Nanti disesuaikan kalau misalkan untuk ke jurnal-jurnal yang ilmiah banget itu ya. Biasanya memang harus yang benar-benar ilmiah akademis. Tapi kalau untuk KTIQ atau KTIH pada ajang MTQ biasanya dia ilmiah populer. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi judul juga harus mencerminkan bahwa penelitian kita itu memiliki muatan konsep, analisis, atau bahkan implementasi yang terukur gitu. Jadi bukan sekedar opini kita semata, bukan sekadar narasi deskriptif biasa gitu, tapi juga harus mengandung muatan ilmiah seperti itu. Jadi kalau keempat kriteria ini terpenuhi, spesifik, aktual, ilmiah, dan ringkes ya, maka besar kemungkinan judul yang kita susun ini sudah kuat dan layak untuk dikembangkan menjadi karya ilmiah yang berkualitas. Lanjut Bang Dias. Ke slide 8. Mengapa latar belakang dibutuhkan? Oke, mengapa latar belakang itu dibutuhkan dalam sebuah karya ilmiah? Kita move on ya dari judul ke latar belakang. Banyak yang mengira latar belakang hanya sekadar pembuka nih. Padahal fungsinya tuh jauh lebih strategis loh teman-teman dari itu. Kakak dapati anggapannya bahwa latar belakang itu hanya sekadar pembuka dari pengalaman kakak pas waktu kuliah gitu. Kayak nganggap latar belakang tuh hanya sekadar deskripsi pengantar doang gitu. Kayak, alah udahlah nanti langsung dilewatin aja latar belakang itu. Gak penting, kita langsung ke pembahasan aja. Pembahasan yang menjawab rumusan-rumusan masalah kita. Enggak ya teman-teman, apalagi kalau misalkan dalam artikel ilmiah, apalagi kalau dalam perlombaan gitu. Latar belakang itu bukan hanya sekadar pembuka gitu. Jadi mengapa latar belakang itu dibutuhkan? Pertama, latar belakang itu berfungsi untuk menjelaskan alasan. Gitu. Artinya kita menyampaikan argumentasi logis kita, mengapa sih penelitian ini penting dan layak dilakukan. Gitu. Jadi di sini kita meyakinkan pembaca nih, kita meyakinkan audiens, kita meyakinkan Dewan Hakim gitu, bahwasanya topik yang kita angkat itu bukan sesuatu yang biasa gitu, tetapi memang memiliki urgensi gitu, memiliki kepentingan seperti itu. Kemudian yang kedua, latar belakang itu membantu mengungkap masalah. Kita tidak hanya bercerita nanti di latar belakang ya, tapi kita juga tonjolkan bahwa ada anomali nih, ada kesenjangan gitu, ada gap, ada isu yang nyata gitu, yang perlu kita selesaikan gitu. Jadi penelitian ini hadir sebagai respon dari anomali tadi
gitu ya. Dan yang ketiga, latar belakang itu berperan dalam mengarahkan fokus. Jadi kita membimbing pembaca secara perlahan menuju inti permasalahan yang akan kita bahas, ya. Jadi jangan sampai pembaca itu, kalau kata Prof. Irwan Abdullah, dosen guru besar CRCS UGM, kalau teman-teman tahu, beliau juga sangat saya gemari ya dalam penjelasan ilmiahnya. Jadi kalau misalkan kita menulis itu kita nggak boleh loh, kita nggak bisa nyuruh pembaca itu nebak-nebak gitu. Nebak-nebak doang tuh nggak bisa gitu. Kita harus bimbing pembaca gitu istilahnya. Kita harus ngebimbing pembaca supaya tahu maksud tulisan kita itu apa. Jadi to the point aja gitu, jangan suruh pembaca mengawang-awang, nebak-nebak sendiri itu jangan gitu ya. Jadi kita bimbing nih pembaca secara perlahan menuju inti permasalahan yang kita bahas, yang kita angkat gitu ya. Dari yang awalnya umum gitu kan, kemudian mengerucut hingga jelas gitu, titik fokusnya apa. Jadi bisa kita pahami bahwa nanti di latar belakang itu bukan hanya sekadar pengantar, tetapi sebuah alur yang menghubungkan alasan dengan masalah, menghubungkan dengan fokus, menjadi satu kesatuan yang utuh seperti itu. Nanti kalau latar belakang yang kita susun itu kuat, nanti maka pembaca akan langsung paham tuh teman-teman, bahwa penelitian kita ini penting, penelitian kita ini menarik untuk dibaca, jelas masalahnya, terarah tujuannya gitu ya. Next. Mungkin teman-teman udah gak asing ya sama struktur latar belakang yang metodenya piramida terbalik gitu, segitiga terbalik. Jadi ingat-ingat itu aja teman-teman. Kalau misalkan, aduh aku bingung nih gitu kan, nulis latar belakang dari mana ya awalnya gitu, kita bisa gunakan piramida terbalik gitu, terbalik. Jadi kita bisa gunakan dari gambaran umum, baru nanti mengerucut ke data atau fakta, fenomenanya apa, gapnya apa, urgensinya apa, arah solusinya gimana gitu. Pertama, kita awali dengan gambaran umum. Jadi di sini kita menjelaskan topik besarnya atau konteks global dari penelitian kita, agar pembaca punya pemahaman awal nih. Gitu. Kemudian yang kedua yakni kita perkuat dengan data atau fakta. Tadi kan kita udah mengungkapkan gambaran umum nih, topik besar yang dikaji. Kalau misalkan nggak punya data, kita nggak punya fakta, nanti audiens bakal nganggapnya kita cuman beropini semata gitu, tanpa landasan yang faktual seperti itu. Ini penting untuk menunjukkan bahwa apa yang kita bahas bukan sekadar asumsi, tetapi didukung oleh kondisi empiris atau realitas di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu kita tunjukkan fenomena. Artinya kita mulai menyoroti kejadian atau realitas spesifik yang benar-benar terjadi atau relevan nih dengan topik kita. Misal tadi kita ngangkat tentang konflik antar suku, konflik antar umat beragama, maka kita harus masukkan fenomena apa yang pernah terjadi. Kalau bisa sih yang terbaru ya teman-teman ya. Terus keempat, yaitu kita tunjukkan gap. Gap itu bisa kita sebut sebagai kesenjangan seperti itu ya. Jadi nanti di sini letak kekuatan latar belakang. Kita mengungkapkan bahwa adanya jarak atau adanya jarak antara kondisi ideal dan realitasnya seperti apa gitu kan. Kalau saya menyebutnya biasa dengan dasolen gitu. Antara realita dan harapan. Jadi nanti ada celahnya gitu yang perlu kita isi, yakni dari penelitian kita gitu ya. Kemudian yang kelima adalah urgensi. Mengapa masalah ini penting atau mendesak untuk kita teliti? Bagian ini berfungsi untuk memperkuat alasan penelitian kita nih teman-teman. Jadi urgensi dari penelitian kita, kepentingan kajian kita ini dilakukan apa gitu. Kemudian yang terakhir adalah ke solusi. Ini nanti menjadi muara dari latar belakang yang mengantarkan pembaca menuju rumusan masalah atau fokus penelitian kita gitu ya, yang akan kita bahas selanjutnya. Nanti jadinya alurnya jelas tuh teman-teman, dari yang umum tadi kan, dari yang meluas, semakin spesifik, semakin mengerucut ke bawah, sampai pada inti masalah dan arah penelitian. Nanti dengan pakai metode piramida terbalik ini teman-teman, latar belakang kita akan terasa tuh logis gitu ya, runtut dan meyakinkan gitu.
Oke, selanjutnya apa nih? Taktik menyajikan latar belakang. Oke, ini next aja ya. Waktunya sisa sedikit. Oke, ini anatomi sebuah masalah. Slide 11, Bang Yes. Anatomi sebuah masalah penelitian. Jadi, masalah KTIK, bukan hanya KTIK, mau KTIH atau KTI, apapun itu, biasanya masalah penelitian itu berangkat dari gap atau kesenjangan antara dasen, dasolen, atau mau dibalik dasolen, dasen, terserah teman-teman. Kalau saya biasa menyajikan dalam latar belakang itu dasen, dasolen gitu. Realitanya apa, kondisi idealnya seperti apa, maka nanti nampak gitu gapnya. Nanti bakal saya tunjukin langsung ke contohnya ya teman-teman ya. Lanjut Bang Dias. Rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini titik fokus penelitian kita. Jadi nanti rumusan masalah kita itu harus mengarah pada analisis yang menghasilkan solusi konseptual atau praktial, atau biasa kita sebut dengan solusi aplikatif, yang mana kalau misalkan pembaca membaca gitu ya, pembaca membaca tulisan kita langsung tahu tuh apa langkah-langkah yang harus dilakukan gitu, bukan hanya sekadar konsepnya lagi gitu. Kemudian fokus pada objek, tidak keluar dari batasan judul dan latar belakang. Kemudian biasanya di rumusan masalah itu ada lensa Al-Qur'annya ya, kalau untuk karya tulis ilmiah Quran. Kalau karya tulis ilmiah hadis, berarti ada lensa hadisnya nanti, yang akan secara spesifik menggali nilai-nilai tekstual maupun kontekstual dari ayat maupun hadis. Next Bang Dias, slide ke-13. Rumusan masalah itu menentukan tawaran dari penulis. Misal nih, kerukunan umat beragama, level konseptual ya misal. Contoh rumusan masalah yang levelnya konseptual. Bagaimana konsep kerukunan umat beragama dalam Al-Quran? Nah, ini masih dalam batasan konsep, seperti itu. Kemudian dari level eksplorasi nilai, apa nilai-nilai toleransi spesifik yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut? Kemudian level implementatifnya atau solutifnya seperti itu, bagaimana implementasi nilai toleransi tersebut dalam merespons realitas konflik sosial saat ini, gitu kan. Jadi nanti ada 3 rumusan, yang mana 3 rumusan ini harus kita jawab dalam sub pembahasan, itu ya. Kemudian slide ke-14 Bang Dias, benang merah KTIK. Jadi kita udah tahu ya, jadi benang merahnya harus kita pahami teman-teman. Kalau benang merahnya putus nih, wah nanti bisa acak-adul tulisan kita. Kita bisa melalang buana kemana-mana nanti. Nggak ada titik temunya, nggak ada ujungnya gitu kalau benang merahnya putus. Jadi yang pertama harus kita ketahui tadi apa judulnya untuk menentukan arah penelitian kita sebagai wajah gitu. Wajah dari karya kita adalah judul gitu ya. Kemudian yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, dan yang keempat adalah tujuan, menunjukkan urgensi kita. Oke. Jadi selanjutnya next terakhir ya, slide terakhir. Jadi karya tulis ilmiah Quran atau karya tulis ilmiah hadis atau karya tulis ilmiah apapun itu bukan sekadar mendaur ulang teks. Ada teks kita daur ulang gitu, enggak ya. Tapi harus apa ya, sebagai upaya intelektual kita ya teman-teman ya, nggak hanya sebagai tulisan deskriptif, tapi upaya intelektual kita untuk menghadirkan solusi yang aktual, untuk menghadirkan solusi yang aplikatif, yang relevan dengan kondisi masyarakat ya, kondisi umat terkini seperti apa. Kalau misalkan ini KTIK, maka harus berlandaskan petunjuk Al-Quran. Kalau misalkan KTIH, maka harus berlandaskan petunjuk hadis, seperti itu. Mungkin gitu aja ya teman-teman. Untuk pemaparan materinya kita langsung ke contoh aja nih. Bang Dias boleh mungkin ditampilkan contoh latar belakang. Ini salah satu tulisan yang pernah saya tulis. Enggak yang bagus-bagus amat ya teman-teman. Tapi bolehlah kita jadikan referensi ya. Nih, judul saya Demokrasi Ibrahim, titik 2, Strategi Ketahanan Keluarga Berbasis Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik. Seperti itu. Jadi di sini memuat solusi sama tujuan.
ya. Kemudian untuk pendahuluan, kalau pendahuluan ini udah memuat latar belakang ya teman-teman. Pendahuluan itu memuat latar belakang, biasanya juga ada metode, tapi kalau di KTIK MTQ biasanya nggak ada metode ya. Jadi pendahuluan di dalam paper ini memuat latar belakang, memuat apalagi penelitian terdahulu, memuat juga tadi urgensi seperti itu ya. Nih, bisa kita lihat. Persoalan keluarga mencuat sebagai krisis yang memantik keprihatinan mendalam dan mengundang sorotan tajam banyak umat manusia. Jadi kita hadirkan hook yang menarik di awal latar belakang kita. Kalau misalkan ini udah menarik, udah memantik gitu ya perhatian pembaca, nanti selanjutnya pembaca bakalan lebih mendalam gitu ketertarikan untuk melanjutkan membaca tulisan kita gitu. Di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi, keluarga seringkali dihadapkan pada tantangan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah menampilkan yang namanya dasein atau realita gitu kan. Realita, dinamika modernisasi dan globalisasi. Kemudian di kalimat selanjutnya saya langsung menampilkan dasolennya atau harapannya, idealnya seperti apa. Di sisi lain, keluarga itu seharusnya sebagai unit terkecil ya dalam masyarakat yang memainkan peran sentral sebagai aspek primer dalam membentuk karakter dan nilai seseorang. Nah, jadi kesenjangan di sini jadi fenomena nih, mengindikasikan bahwa adanya krisis ketahanan keluarga seperti itu. Mungkin boleh di-scroll ke bawah Bang Dias biar teman-teman baca. Seperti itu ya. Kemudian di paragraf kedua itu saya tampilkan literatur review atau penelitian terdahulu untuk menunjukkan novelty atau keterbaruan, bahwa penelitian saya itu bukan penelitian satu-satunya yang pernah membahas tentang ketahanan keluarga, tapi tidak menutup celah saya untuk melakukan penelitian selanjutnya seperti itu. Tetap ada celah-celah yang perlu kita bahas gitu ya. Oke, gitu aja sih kalau latar belakang sebenarnya 3, 4, atau 5 paragraf itu cukup. 3, 4, atau 5 lah. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator ya, Bang Dias. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan gitu, atau mungkin ada feedbacknya, kritik sarannya untuk saya sebagai pemateri. Karena di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Bukan, tidak ada guru menggurui di sini. Kita sama-sama belajar. Oke, Fadol. Oke. Jadi masuk ya suaranya. Oke, sip. Terima kasih Kak Kori yang sudah menyampaikan materi yang begitu padat. Sebenarnya dengan materi yang singkat ini muncul banyak pertanyaan ya. Bagaimana sebenarnya menyusun pendahuluan. Nah, tema kita nih di sini teman-teman, dari bagian judul sampai pendahuluan. Nah, sampai ketiga paragraf ini. Nah, kalau ini sudah masuk subbab 1 ya. Cuma nanti ini kita skip dulu. Nah, sebelum teman-teman bertanya nih, saya mau kasih bridging dulu. Kira-kira kalau Kori sendiri bikin judul nih, biasanya brainstormingnya pakai sosial media kah? Atau perenungan sendiri kah? Atau juga bisa pakai AI gitu. Kira-kira gimana Kor? Untuk bikin judul nih. Gimana Bang Dias? Kalau ente brainstorming biasanya berapa? Kayak gimana untuk buat judul? Apakah lewat sosial media, cari inspirasi, atau ngerenung sendiri, atau juga pakai AI gitu, buat cari judul yang baik. Tadi kan kita udah bahas nih, ada komponennya, misalkan solusi, ada masalah, ada perspektif gitu. Nah, biasanya ente gimana kalau bikin judul gitu, persiapan buat draft awal? Oke, terima kasih Bang Dias atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan saya pribadi ya, kalau misalkan dulu pas awal-awal saya memulai memasuki dunia karya ilmiah ini, yang paling buat saya struggle itu judul gitu kan. Tapi kalau sekarang saya nggak berkutat ke judul dulu Bang Dias. Jadi saya harus tahu masalahnya apa,
solusinya apa, tujuannya apa gitu. Nanti baru judul itu saya pikir belakangan gitu. Tapi kalau memang biasa kalau pembimbing minta judul segera, nah itu memang harus segera seperti itu ya. Jadi kalau untuk brainstorming-nya sendiri sih saya biasanya melihat dulu judul-judul yang terdahulu seperti itu. Biasanya nanti ada pola-pola judul yang bakal saya ikuti gitu. Tadi kan ada formulasi-formulasi yang udah saya berikan. Nah, sebenarnya formulasi yang saya gunakan itu enggak enggak menentu harus selalu solusi dan masalah gitu. Kadang saya juga beragam. Kadang ada tujuan, kadang ada perspektif gitu. Beragam ya, teman-teman ya. Kalau misalkan brainstorming-nya sendiri, saya juga kadang sambil diskusi ya sama teman-teman saya, misal sama dia sendiri atau sama Kak Nadia gitu kan. Ada Kak Nadia nggak di sini? Terus kadang juga saya brainstormingnya ke AI gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menganggap, oh AI itu nggak boleh digunakan loh gitu, itu salah besar, salah lah pokoknya. Bukan total nggak boleh digunakan ya AI itu. AI itu nggak boleh digunakan kalau misalkan kita tidak ada proses berpikir di situ. Kita hanya meminta secara instan, misal ChatGPT atau AI, Notebook LM, tolong buatkan narasi tentang umat beragama gitu untuk latar belakang. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan ChatGPT atau AI lainnya untuk proses brainstorming kita, itu boleh banget gitu. Kita ngajak ChatGPT untuk berdiskusi gitu. Kalau saya jujur lebih suka diskusi bersama teman-teman ya secara langsung face to face gitu kan, atau mungkin lewat Gmeet atau telepon. Tapi kalau misalkan teman-teman saya mungkin lagi ya ada kesibukan masing-masing ya tentunya, saya pasti juga akan larinya ke ChatGPT untuk brainstorming. Jadi ChatGPT itu kalau kata orang sekarang lah teman curhat gitu. Jadi dia bisa jawab apapun yang menjadi kegelisahan kita. Dan ChatGPT itu biasanya menyesuaikan lagi dengan gaya bahasa kita. Ibaratkan ChatGPT itu gaya bahasanya tergantung dari kita kasih makan gitu. Kalau dari awal kalau misalkan kita baru buka ChatGPT nih, tapi kita belum ada ngasih dia makan apapun, nanti jawabannya akan melalang buana kemana-mana. Dan gaya bahasanya pun gaya bahasa yang nampak AI banget gitu. Tapi kalau misalkan kita udah kasih dia makan gitu kan, kita udah memposisikan dia sebagai misal gini, halo ChatGPT, saat ini kamu merupakan teman diskusi saya yang sangat berpengalaman dalam kompetisi maupun konferensi ilmiah dan kamu merupakan juara 1 KTIK MTQ nasional. Maka pada kesempatan kali ini tolong bantu saya dalam proses diskusi, bisa seperti itu. Nanti kita kasih insight nih ke ChatGPT, mungkin tentang kegelisahan kita, fenomena yang kita ketahui, data-data di lapangan. Nah, nanti ChatGPT bakal menyesuaikan dengan gaya bahasa kita dan apa-apa yang kita perlukan. Seperti itu, Bang Dias. Gimana teman-teman? Oke. Jadi memang pertama ya tadi bagus banget kayak ngelihat judul-judul orang lain terus kita recycle gitu, kita susun ulang dengan versi kita sendiri. Itu satu ya. Jadi kita tanpa berpikir keras di awal kita bisa ngelihat judul-judul yang lain. Terus kedua, ternyata kalau pakai AI memang harus di-training dulu ya. Di-training dulu, sering diuji coba, dikasih tulisan kita terus dia perbaikin. Jadi nggak mentah-mentah kita langsung masukin prompt di AI bikin jadi gitu ya. Oke, bagus. Terus ada lagi nggak Kor? Kayak biasanya kita sering temukan nih di pendahuluan atau di paragraf akhir kayak kalimat harus atau seharusnya. Yang mana kalimat ini kan sebenarnya kurang ideal ya, nggak bisa kita terapkan gitu. Bahasanya kata-kata terlarang gitu. Nah, kalau pola kalimat nih, apakah harus akademik banget atau harus santai gitu? Nah, kalau versi Kori dalam menyusun pendahuluan gimana nih? Setelah ini kita lanjut ke pertanyaan teman-teman ya. Dia cuma bridging aja. Silakan, Oke, Pak. tadi apa? Misalkan kita pakai Kalimat terlarang. kata-kata yang harus, gitu kan? Harus atau misalkan mesti gitu ya.
Boleh nggak sih Kak kalau misalkan kita pakai kata harus gitu? Kalau dari kata mentor saya sih sebaiknya dihindari. Karena harus itu ibaratkan dari sisi kita aja yang bilang itu harus gitu kan. Lebih baik kita menggunakan perspektif seperti itu. Mungkin nanti narasi kalimatnya bisa kita ganti. Gimana ya? Ada contoh nggak Bang Dias? Kalau saya biasanya selalu menghindari kata-kata harus, selalu menghindari kata-kata misal ini efektif gitu, tanpa ada alat ukur yang jelas gitu. Kita nggak boleh subjektif seperti itu kita teman. Harus objektif, harus berdasarkan kenapa kita mengatakan ini efektif, kenapa kita mengatakan ini harus. Maka kalau biasa sih saya menggunakan kata penting gitu. Maka kajian ini berdasarkan uraian di atas, maka kajian ini penting dilakukan gitu kan. Memang nyata kan penting gitu kan, tapi bukan harus gitu. Itu menurut saya dan mentor saya. Oke. Jadi kayak misalkan pemerintah seharusnya membersihkan bla 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 gitu. Jadi kayak menghindari kalimat itu, tapi ini misalkan kita bicara tentang ini ya, pelestarian lingkungan. Dari kalimat pemerintah seharusnya membersihkan bla 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 diubah menjadi kayak tulisan ini merekomendasikan kepada pemerintah bahwa pentingnya menjaga kelestarian alam dengan A, B, C dengan solusi yang kita tawarkan di paper. Nah, jadi gaya penulisan itu yang mungkin harus diperhatikan ya. Benar banget, yes, benar banget. Ya misal kayak kita di bagian rekomendasi gitu kan, di bagian penutup biasanya, atau di bagian sub ketiga solusi aplikatif itu, misal kita ada representatif ya dari tafsiran-tafsiran yang udah kita cantumkan di pembahasan solusi konseptual, turunan di pembahasan solusi aplikatifnya itu biasa kita membahasakannya seperti ini. Pemerintah harus melakukan kegiatan ini. Padahal kita bisa menggunakan pemerintah bisa memulai dari langkah awal seperti, itu kan lebih enak dan terkesannya itu jatuhnya seperti rekomendasi gitu. Rekomendasi itu tawaran ya teman-teman, tawaran kan nggak mesti harus dilakukan, tapi sangat dianjurkan seperti itu. Oke. Mungkin ini teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Insya Allah kita masih punya sekitar 45 menit ya. Kita setengah jam deh. Nah, ini ada pertanyaan dari chat, dari Nindira. Izin bertanya Bang Kakak, penilaian Dewan Hakim dalam menilai naskah itu bagaimana ya? Apakah dilihat dari brainstorming papernya, tafsirnya, atau apa? Nah, ini mungkin step by step dulu, Kor. Sebagai Dewan Hakim nih, gimana nih? Apa duluan yang dilihat? Bodinya, wajahnya kah? Nah, ini analogi aja ya, teman. Iya. Jadi, oke, terima kasih Nindira. Nindira ini ya? Anak HKI ya? HKI. Wah, dapat di mana linknya nih? Oke, jadi untuk Dewan Hakim, apapun itu ya, mau di MTQ, mau di konferensi ilmiah, mau di BUAF, mau di OASE, mau di acara apapun itu, kalau kata pembimbing saya, dari judul. Tadi kan saya udah jelasin, bahwasanya judul yang menarik itu ibaratkan wajah kita. Gitu. Memang kita nggak boleh gitu menilai sesuatu itu berdasarkan covernya. Tapi sebenarnya cover itu sepenting itu, gitu kan? Cover itu sepenting itu untuk merepresentasikan tulisan kita seperti itu. Maka yang pertama kali harus kita perhatikan itu judul, gitu ya. Pertama kali itu. Kedua adalah latar belakang. Makanya pertemuan ketiga kita kali ini urgent banget ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita nggak kondusif dari segi judul sama latar belakang tulisan, takutnya nanti kita paham nih bagaimana cara merancang, cara menulis pembahasan, malah yang bagian pentingnya terlewat gitu. Oke, pembahasan juga punya komposisi yang amat penting dalam sebuah tulisan. Tapi tadi judul dan latar belakang itu ibaratkan wajah kita gitu. Yang paling nampak, paling pertama kali dilihat. Tapi kalau misalkan dalam artikel ilmiah jurnal tuh biasanya abstrak ya Bang Dias ya. Abstrak gitu.
judul, abstrak, latar belakang. Tapi kalau dalam MTQ itu nggak pakai abstrak. Jadi yang paling dilihat banget itu sama Dewan Hakim adalah judul dan latar belakang. Dan tadi di latar belakang usahakan harus ada hook yang menarik. Ada hook yang menarik, ada statement kita nih, gitu kan. Statement kita baru nanti tampilkan data atau faktanya apa gitu, bahwa statement kita ini bukan statement asal-asalan tapi memang ada buktinya. Gitu ya, teman-teman. Nindira, apakah udah jelas? Ya. Jadi kayak kita ngelihat crush atau doi gitu ya, lawan jenis. Misalkan kita melihat wajahnya kah, bodinya kah gitu. Ini analogi ya teman-teman, jangan ke arah ke sana. Jadi kayak kita melihat paper, judul itu wajah gitu ya. Tadi di analogi PPT-nya Kak Kori, judul itu wajah. Kalau wajahnya aja udah jelek kan kita nggak mau ya ngelihat orangnya gitu. Nah terus pendahuluan itu ibaratkan lehernya gitu, atau badannya lah gitu. Jadi kalau pembahasannya bagus, kita juga terpikat gitu dengan isi tulisannya gitu. Ya sorry ya, maaf pemateri, ini analoginya agak. Ini ada lagi pertanyaan dari Givani. Izin bertanya, kakak-kakak tadi ada dibahas penggunaan kata terlarang seperti harus. Apakah ada kata terlarang lainnya selain kata harus yang harus dihindari dalam penulisan karya ilmiah? Apa ya, Kor? Selain kata harus. Harus efektif. Efektif tuh sebenarnya boleh ya teman-teman, asalkan memang ada alat ukurnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kata-kata terlarang yang nggak boleh ada di karya tulis ilmiah ya kata-kata yang tidak baku gitu ya. Kalau misalkan nanti Kak, bagaimana dengan bahasa daerah yang mungkin beda tipis dengan bahasa Indonesia? Misal apa ya? Harus Apa miring ya gitu ya. contohnya ya? Penulisan. Pokoknya intinya harus miring ya. Misal tulisan kita ini kan berbahasa Indonesia, maka kalau ada bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa daerah, bahasa Italia, bahasa Spanyol, pokoknya itu semua harus dimiringkan, diitalikan seperti itu. Kalau bahasa-bahasa yang terlarang, kayak ada sih. Bahkan kamu kalau mau mengeluarkan bahasa-bahasa yang paling sensitif sekalipun, misalnya kita lagi bahas tentang pornografi gitu ya itu sah-sah aja, nggak perlu. Kalau misal di media sosial kan biasa dipakai emot atau pakai bintang gitu kan biar nggak kena pelanggaran ya Bang Dias ya di sosial media. Tapi kalau dalam tulisan ya nggak masalah. Kayak waktu itu saya ada bahas tentang urgensi urf dalam umpatan kasar. Nah, maka dalam tulisan itu ya saya gamblang aja nyebut janco, anjay, dan lain sebagainya. Nah, nggak perlu disensor gitu kan. Tapi kalau mungkin misal atau BABI, anjing, dan lain sebagainya itu memang nggak usah disensor ya teman-teman. Jadi kasih titik aja, kasih tanda petik. Gitu. Irfan terus ketawa. misalkan ada tambahan ya. Misalnya kayak ada sebagaimana yang orang-orang telah ketahui. Nah itu kalimat sebagaimana yang telah orang-orang ketahui itu bisa diganti dengan kata pada umumnya gitu. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasikan atau menyamaratakan semua orang ternyata sudah tahu nih tentang apa yang mau kita bahas gitu. Tapi sebenarnya memang kebanyakan orang sudah tahu. Nah, cara mengganti kalimat itu adalah dengan pada umumnya gitu. Jadi pola bahasanya bisa dikondisikan. Nah, ada dari Wihda Utami, izin bertanya Kak tentang judul ini. Kalau judulnya sama tapi lebih spesifik, beda tempat gimana Kak? Boleh nggak kalau gitu? Misalkan untuk kebudayaan ya, biasanya menyebutkan budaya khusus, tapi tempatnya berbeda gitu. Nah, gimana Kak? Boleh Membahas aja. tentang Boleh aja ya Wida, tapi tetap bakal dilihat gitu. Apa novelty-nya gitu. Kak, novelty-nya cuma beda tempat doang. Enggak, kamu harus cari tahu gitu kan. Pasti ada hal-hal menarik di daerah tersebut. Kenapa? Misal Living Quran yang kamu teliti di pondok pesantren A dan pondok pesantren B itu mungkin dari segi ayatnya kamu teliti sama. Misal tentang kebiasaan sebelum menghafal Al-Quran gitu kan. Itu biasa banyak tuh penelitian kayak gitu.
Cuman biasanya orang-orang beda tempat aja deh gitu biar penelitian ini punya novelty. Tapi kalau alasannya karena cuman beda tempat, ini nggak bisa beda. Kamu harus menemukan titik menarik kenapa sih di pondok pesantren itu berbeda dari pondok pesantren yang lain. Oh, misalkan ternyata ada tarekat-tarekatnya atau ada apanya lagi ya Bang Dias ya? Ya biasanya pola-pola yang berbeda gitu. Atau misalkan Wida bisa menggunakan perspektif apa, pendekatan apa yang tidak digunakan gitu, nggak digunakan sebagai pisau analisis di penelitian sebelumnya gitu Wida. Jadi sebenarnya novelty itu kalau misalkan Wida lagi buntu nih gitu kan, bisa kita gali-gali lagi gitu, kita brainstorming sama ChatGPT bisa kok. Atau kita reach out dosen kita tanya, Bu, bagaimana ya biar misalkan penelitian ini memiliki novelty yang bukan hanya terletak pada tempatnya doang nih gitu. Jadi ini pertanyaan kritis ya dari Wida sebenarnya. Kita menyadari bahwa mengkaji kebudayaan atau mengkaji sebuah tradisi itu ternyata punya pola yang berbeda, dan tugas kita sebagai peneliti atau penulis itu mencari tahunya lebih dalam gitu. Kita membandingkan tradisi A dan tradisi B, terus kita cari novelty-nya nih, kebaruannya. Oh, ternyata yang di tempat C berbeda loh dengan yang B dan A gitu. Dan kita memberikan tawaran atau pembahasan yang lebih menarik gitu. Kira-kira kalau tadi mau tambahin? Ya kurang lebih seperti itu Wida. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Maksudnya ada feedback? Nah, boleh juga ya teman-teman kalau ada draft yang mau dikonsultasiin sekalian, biar kita bedah langsung gitu. Misal udah Mungkin ini Wida, Kak ada. Mungkin Wida ada judulnya udah gimana? Mau kita bedah? Oh ya, Kalau ada. yang saya ingat satu hal tadi Bang Dias, boleh kita ini ya mundur ke belakang sedikit tentang bahasa-bahasa yang tidak boleh digunakan. Saya pernah ditegur sama dosen saya mengenai kata beliau, gitu biasa. Kalau misalkan kita menggunakan wawancara atau misal kita transkrip ya, transkrip dari video atau lain sebagainya, biasanya kita menggunakan kata beliau. Itu jangan digunakan dalam karya tulis ilmiah karena itu bahasanya tidak ilmiah. Kalau misalkan itu untuk berita dan lain sebagainya itu mungkin bisa ya. Tapi kalau misalkan untuk karya ilmiah kita sebut aja namanya. Misal ada seorang ustadz namanya Abdurrahman Zahir gitu. Kita bisa sebut Zahir, jangan beliau. Tapi pasti di awalnya kan kita udah memperkenalkan kan tentang Abdurrahman Zahir. Jadi kita nggak perlu mengulang Abdurrahman Zahir lagi. Kita cukup ketik Zahir aja seperti itu. Jangan pakai kata beliau. Sip, itu bagus tuh, penting juga. Jadi menggunakan nama akhirnya, karena kita ini institusi yang kajian atau mengikuti pola dari barat gitu. Jadi memang penggunaan nama atau menyebutkan nama orang itu biasanya menggunakan nama akhir gitu. Jadi misalnya menurut Prof. Wajidi Sayadi, bisa kita gunakan menurut Sayadi gitu. Nah, kemudian di footnote atau di body note-nya nanti baru Sayadi 2009.2 halaman sekian gitu. Gitu ya. Nah, mau lihat aslinya gimana nanti lihat di referensi atau daftar pustakanya. Sayadi ini Sayadi siapa? Wajidi Sayadi kah? Joko Sayadi kah? Gitu. Nah, itu nanti di bagian referensi. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau judul yang mau dibedah gitu bisa diklik kolom komentar. Dimasukkan di kolom chat gitu ya. Jadi bisa dibahas gitu. Atau nih ada nih, coba saya kirim. Ini dari tugas kemarin yang pertemuan 2 dari judulnya Diva. Oke, siap. Dari Wihda ada kelola buat ini ya, judul skripsi. Nah, oh ya, jadi kalau teman-teman punya kendala dari reviewer sama mentornya, bisa di reminder, terus tanya nih misalkan lagi sibuk gak Kak gitu, atau Bang, nanti tanyakan kesediaannya kapan gitu, berkenan untuk direview gitu. Ternyata kalau misalkan masih sibuk, nanti coba minta izin ke mentornya,
Kak boleh nggak saya oper ke Kak ini, Kak Kori gitu, atau misalkan Kak ini, Kak Disa gitu, yang mungkin bisa nge-review gitu, minta izin gitu sama mentor di kelompok kita. Nanti kalau mentornya berkenan, ya silahkan untuk dioper ke yang lain gitu. Karena memang mohon maaf ya teman-teman, karena yang mentor-mentornya pada sibuk juga, bahkan kita sampai libur sebulan ini kan. Tapi insya Allah kita tetap komitmen untuk bimbing adik-adik semua gitu. Jadi daripada menunggu dan galau, lebih baik di follow up lagi mentornya. Tapi kalau mentornya masih sibuk, nanti minta izin untuk oper ke mentor yang lain gitu. Oke, itu dari Wihda ya. Sip, terima kasih sudah di reminder Wihda. Silakan yang lain kalau ada kendala atau ada yang mau ditanyakan. Kor, ini ada judul dari salah satu tugas dari pertemuan kedua kemarin yang dari Nadia, ini dari Diva ya. Judulnya Relevansi Al-Quran terhadap metode hidup dinamis ala filsuf Yunani. Nah, kira-kira gimana nih? Ini mungkin judul KTI ini di kolom chat, Bentar bro. Ada nggak? Kolom chat Google Meet. Oh, ada. Apa? Oke. Judul Relevansi Al-Quran terhadap metode hidup dinamis ala filsuf Yunani. Gimana ya? Kurang tapi apa ya kurangnya ya? Tunggu. Sebenarnya bagus sih, ini kan artinya mengkomparasikan. Cuma apakah relevan Quran dan filosofi Yunani itu sama atau tidak, itu sebenarnya logikanya agak terbalik gitu. Jadi kayak kita melihat bagaimana Quran ini disamakan dengan filsafat Yunani. Seharusnya memang sih filsafat Yunani kan lebih duluan ya daripada Al-Quran gitu, 200 tahun, 100 tahun lebih dahulu gitu. Nah, tapi kalau judulnya seperti ini, terkesan seperti filsafat Yunaninya di atas, Al-Qurannya di bawah gitu. Jadi kalau mau judulnya itu direvisi dari relevansi menjadi komparasi gitu. Komparasi metode hidup dinamis menurut perspektif Al-Quran dan filsafat Yunani, misalkan secara khusus nih Socrates gitu. Jadi filosofi Yunani kan itu luas sekali ya gitu. Artinya kita mencegah pembahasan yang melebar di karya tulis kita dengan mengkerucutkan tokoh secara khusus gitu. Jadi kita nggak bahas semua filosofi Yunani gitu. Jadi lebih khususnya kepada Socratesnya gitu. Ini misalkan kita ambil contohnya dari ini ya, tema sufisme atau ketenangan psikologi ya. Misalkan ada tema KTI seperti itu. Nah, kita membahas itu, komparasi metode hidup dinamis perspektif Al-Quran dan filosofi Yunani Socrates gitu. Nah, jadi lebih padat, objeknya terlihat gitu. Objeknya itu metode hidup dinamis ya, yang mau kita kaji, kemudian perspektifnya terlihat jelas, yang satu dari Al-Quran, yang satu dari Socrates gitu. Nah, gini ya, ini nggak tahu nih ada Divanya atau enggak. Jadi sebenarnya mau dibahas di sini sekalian gitu. Oke. Nah, ini ada chat lagi dari Wihda. Sebenarnya kalau mau on mic silahkan ya teman-teman. Jadi nggak usah malu-malu. Mohon maaf, Kakak Abang ini. Oh iya, ada Diva nih. Sip. Bagus. Jadi bisa di-review sekalian ya. Nah, gimana sih biar baku judulnya kajian tematik konsumerisme berlebihan dalam Al-Quran? Quran surah At-Takasur. Ini mungkin lebih ke skripsi ya. Gimana? Bu Kori?
Bagaimana judul ini? Kajian tematik konsumerisme berlebihan dalam Al-Quran, analisis Quran surah At-Takatsur. Sebenarnya sih kalau dari saya pribadi ya, dan dari saran-saran mentor saya, kalau misalkan kita mengaji entah secara tahlili ataupun secara tematik ataupun secara mukorron, itu nggak perlu kita cantumin sebenarnya di dalam judul gitu. Kita bisa langsung ke konsumerisme berlebihan dalam Al-Quran, analisis Quran surah At-Takasur. Nanti orang-orang bakal tahu gitu kalau ini memang kajiannya tematik gitu, atau orang-orang nanti bakal tahu kalau ini kajiannya tahlili gitu kan, tergantung dari bagaimana pisau analisis yang kita gunakan, seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa ada urgensinya gitu ya, tentang pendekatan yang teman-teman gunakan, letakkan di dalam judul, sebenarnya juga nggak masalah sih. Cuman kalau dari saya sebenarnya tanpa tulis kajian tematik pun udah kelihatan nih gitu. Kalau ini tematik atau tahlili ya? Bisa tahlili, bisa tematik ya? Iya, jadi gini, sebenarnya kalau tematik kan, tematik ayat, tematik surah ya, artinya terdiri lebih dari satu. Nah, kalau di bawahnya ada analisis Quran Takasur, jadi sebenarnya kalau mau satu surah aja, itu tahlili, jadi secara mendalam gitu, satu tapi dalam. Nah, kalau tematik, banyak tapi lebar gitu. Nah, jadi konsumerisme berlebihan ini sebenarnya objek penelitiannya dalam Al-Quran. Nah, tapi pisau analisisnya yang mau dipakai apa nih? Apakah tahlili yang satu surah At-Takasur ini tapi mendalam dari tafsir secara satu tafsir khusus, atau matematik gitu dari berbagai surah dan ayat. Kalau lebih enak sih ya tematik, judulnya udah tetap analisis yang dalam kurung ini dihilangkan gitu. Jadi nanti ada beberapa surah dan ayatnya gitu. Gitu Wihda. Gimana kau tambahan? Oke deh, gitu sih kurang lebih. Konsumerisme. Konsumerisme. Mungkin konsumerisme berlebihan ini mau bilang ini ya, budaya atau praktik konsumtif gitu ya. Yang orang suka belanja, suka buat limbah gitu, suka pokoknya banyak limbahnya lah, banyak sisa-sisanya gitu. Tabzir. Mubazir. Nah, izin menanggapi ya. Untuk kajian tematik konsumerisme tadi kita udah bahas secara segi strukturnya. Kemudian kakak mau bahas dari segi diksi yang digunakan, konsumerisme. Konsumerisme itu isme. Itu kan berarti kan seseorang yang mengkonsumsi gitu kan, membeli, berbelanja secara berlebihan. Jadi sebenarnya diksi konsumerisme itu udah ada berlebihan gitu di dalam kandungan katanya. Jadi nggak perlu pakai berlebihan lagi gitu. Oke. Jadi ya, apa namanya? Mubazir kata ya, atau pemborosan kata. Dan pemborosan kata. Benar sekali. Jadi kalau konsumerisme ya cukup konsumerisme aja, karena dalam kata konsumerisme itu udah mengandung makna berlebihan dalam mengonsumsi. Itu ya, Wihda. Ada pertanyaan dari Irfan nih. Kenapa hasrat menulis ini ada kuat tapi sulit dijelaskan ditulis? Apakah karena memang rasa terlalu sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata? Sebenarnya ya itu perasaan ya. Jadi kalau mau dijelaskan memang harus diutarakan gitu. Diutarakan secara verbal atau secara tulisan. Kalau perasaan lebih enak diutarakan secara verbal ya, langsung. Kalau ditulis itu namanya journaling. Gitu ya. Nah, ini ada Muhammad Rifki Daifullah gitu. Nah, ini ada peran pemuda lintas agama di Pontianak dalam gerakan ekoteologi, sebuah langkah menuju keadilan ekologis. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas 15. Iya, mungkin kata sambung ada yang dihitung, ada yang nggak dihitung ya. Di dalam itu kadang ada yang nggak dihitung sih. Tapi ini 15, nggak terlalu panjang sih. Gimana, Kor?
bisa kasih silahkan. Oke, peran pemuda lintas agama di Pontianak dalam gerakan ekoteologi, sebuah langkah menuju keadilan ekologis. Ini kalau kayak gini boleh nggak, Es? Soalnya kok kayaknya, walaupun dia beda sih diksinya ya antara ekoteologi sama ekologis. Cuman takutnya jadi pengulangan. Tapi Iya, kok kayak kurang serap gitu. ekoteologi itu Kita sama-sama belajar ya, ya, teman-teman. Agak ekoteologi kurang. ini perspektifnya, ekologis Hmm. ini tujuannya sebenarnya. Jadi menyetarakan perspektif dan tujuan itu sebenarnya penting gitu. Nah sebenarnya kalau kalimat setelah titik 2 ini dihapus, itu udah jadi satu judul yang padat gitu. Iya, Peran benar. pemuda lintas di Pontianak dalam gerakan ekoteologi. Kalau mau lebih menarik, pemuda lintas agama ini disebutin aja, misalnya nama komunitasnya gitu. Peran pemuda gaul gitu misalkan. Nah, jadi nanti dijelaskan di papernya gitu. Pemuda gaul ini seperti apa, sejarahnya, kemudian anggotanya seperti apa gitu. Nah, gitu sih. Jadi sebenarnya ini judul yang bagus tapi panjang gitu. Tambahan lagi kok? Sudah sih. Aman. Gitu ya. Nah, sebuah langkah menuju keadilan ekologis. Sebenarnya tanpa diutarakan, tanpa ditulis pun, ini sudah maksudnya dimengerti dari bagian ekoteologinya ini gitu. Jadi nanti bisa Rifki modifikasi lagi, apakah mau dipangkas kalimat subjudulnya sebuah langkah tadi, atau nanti mau ditambah keotentikannya dengan menyebutkan komunitas ini secara spesifik di judul. Nah gitu. Untuk bagian struktur tadi sudah cukup bagus ya, peran, terus kemudian juga gerakan ekoteologinya udah bagus juga. Ya. Silakan teman-teman, masih ada sekitar 10 menit lagi ya. Kita padatin aja kalau ada yang mau tanya atau mau dikonsultasikan. Dan jangan lupa nanti setelah Google Meet ini diisi bagian Google Form-nya untuk kehadiran. Ya, kami minta untuk teman-teman ngisi insight yang diingat lah dari setiap materi. Jadi ngisinya setiap pertemuan satu Google Form diisi berulang kali aja gitu. Jadi saya nggak minta masukin foto, screenshot atau apa, nggak perlu. Jadi berdasarkan pemahaman teman aja, setiap materi dibikin kalimat ringkas. Pun kalau ketinggalan sudah kami beri kemudahan ada video YouTube-nya gitu. Oh, ini udah di-record ya, Yas ya? Ya udah dong. Kalau teman-teman di sini ada kendala nggak dari mentornya yang kurang aktif atau teman-temannya yang kurang aktif nih? Ayo. Teman-teman di sini siapa-siapa yang mau ikut MTQ kemarinnya? Boleh mungkin Oh iya. di Kan ini. ada seleksi ya di kecamatan, kabupaten gitu. Boleh sharing pengalaman juga. On mic juga ya, boleh. Silakan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di Gen IAT, untuk anak IAT YIN Pontianak, jadi program ini kan sebenarnya outputnya nanti bakal dikeluarkan sertifikat pelatihan. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak hadir atau misalkan nggak ngumpulin tugas, itu nanti nggak bakal dapat sertifikatnya ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti nggak dapat sertifikat nggak boleh ikut Gen IAT, bukan. Tetap bisa bimbingan sama kakak-kakak mentor, tetap bisa. Cuman maksudnya kan apa ya, manfaat lain dari sertifikat itu kan bisa untuk dicantumkan di dalam portofolio untuk kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi yang baru bergabung bisa disusul ya tugas-tugasnya ya. Kalau Seperti tugas ada. dari sesi ini apa, Kak? Tugas dari sesi ini sih membuat judul, Bang. Sama latar belakangnya singkat aja, 3 paragraf. Nanti boleh di screenshot, nanti ada yang screenshot ini. Screenshot latar belakang, kirim ke adik-adik.
Nanti bisa diikuti ya strukturnya. Jadi teman-teman nggak harus berpatokan sama formulasi saya ya. Itu bisa nanti misal latar belakangnya mau dasen dulu baru dasolen atau dasolen dulu baru dasen gitu ya. Mau 3 paragraf boleh, 4 paragraf boleh, 5 paragraf boleh. Dan biasanya satu paragraf itu sekitar 14 atau 15 baris. Times-nya Roman ukuran 12, 1,5. Oke, Kak. Ya. Berarti tugasnya membuat judul lebih spesifik dengan ya, jadi materinya dipakai ya. Nanti kita share PPT-nya biar teman-teman bisa baca juga dan diikuti ya. Dipakai ilmunya gitu. Jangan sampai kita udah sesi ketiga tapi judulnya masih acak-acakan gitu. Ya salah dikit nggak apa-apa sih. Tapi yang sudah dijelasin Kak Kori tadi harapannya bisa diterapkan gitu. Siap. Oke, ini saya kasih kesempatan lagi 10 detik kalau ada yang mau bertanya untuk konsultasi. Kalau nggak ada, mungkin kita tutup ya. Wihda masih raise hand, silahkan Wihda, on mic aja boleh. Maaf Kak, mau bertanya. Latar belakang ini boleh tidak kalau dimasukkan jurnal? Full note gitu. Bolehkah Kak? Atau tidak? Harus. Makasih. Oke, maksudnya dalam menulis latar belakang apakah boleh mencantumkan referensi dari jurnal dan lain sebagainya. Kalau dirasa itu penting untuk menguatkan argumentasi kita boleh. Dan nanti kan di latar belakang itu kan ada kita cantumkan penelitian terdahulu ya. Nah, maka itu juga dari jurnal-jurnal, dari artikel jurnal terdahulu gitu. Atau mungkin misal ya kita habis mengeluarkan statement tuh, di samping fakta yang kita gunakan juga ada mungkin statement dari penelitian lain gitu. Itu bisa kita cantumkan dalam latar belakang. Seperti itu ya. Cuman kita di sini fokus tugasnya di judul sama latar belakang. Kalau untuk penulisan referensi itu belum, tapi kalau teman-teman mau nulis referensi itu sangat dianjurkan, cuman ya nggak wajib lah, nggak bakal kita komentari lah. Karena belum diajarin juga kan cara ngutipnya gimana. Iya. Jadi kalau teman-teman mau coba masukin referensi, boleh. Nanti mungkin dikoreksi sama mentornya. Pun kalau nggak apa-apa karena materinya belum diajarin, belum disampaikan ya gitu. Karena kita mau ngajarinnya bertahap gitu ya. Nah biasanya untuk membedakan yang perlu disitasi oleh jurnal atau enggak itu nanti kita harus membedakan mana argumen kita, mana data yang kita kutip, mana pernyataan yang kita pinjam dari jurnal gitu, atau fakta yang orang udah tahu nggak perlu kita cantumin referensinya. Jadi nanti kita belajar membedakan itu juga gitu. Bisa dipahami Wida ya? Bisa, terima kasih Bang Kak. Ya, sama-sama. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah hadir pada siang hari ini, khususnya pada pemateri kita yang luar biasa ini, Bu Hajah Kori Fasdatul Jannah. Astagfirullah. Terima kasih Kori ya. Terima kasih sudah monitoring dan memoderatori. Siap. Ya meski sibuk juga ya pemateri kita ini masih sempat untuk ngisi materi buat siang hari ini. Ya, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, untuk sesi ini kita adakan dokumentasi ya. Siap. Jadi yang bisa on cam silahkan on cam semua. On cam guys, on cam guys. Oke, kita unpin dulu. Oke. Ya, 1, 2, 3. Sebentar, tahan. Sebentar, kita ubah tampilannya jadi lebih besar.